Psikiatri untuk semester 10 Fakultas Kedokteran, Psikiatri, definisi dan ruang lingkup psikiatri. Definisi, psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan mental, emosional, dan perilaku. Psikiatri menghubungkan aspek biologi, psikologi, dan sosial untuk memahami perilaku manusia secara menyeluruh. Ruang lingkup psikiatri mencakup pengelolaan berbagai kondisi, mulai dari gangguan kecemasan ringan hingga gangguan psikotik dan neurodevelopmental yang berat. Psikiatri juga menangani dimensi psikiatri dari penyakit medis dan neurologis. B. Klasifikasi gangguan psikiatri 1. Gangguan suasana hati, mood disorders. Gangguan depresi mayor, major depressive disorder, MDD. Gejala, perasaan sedih yang terus-menerus, kehilangan minat. Dan gejala somatik seperti perubahan pola tidur atau nafsu makan. Mekanisme neurobiologis, penurunan kadar serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Gangguan bipolar. Episode bergantian antara mania, hipomania, dan depresi. Memiliki predisposisi genetik kuat dengan gangguan ritme sirkadian. 2. Gangguan kecemasan, anxiety disorders. Gangguan kecemasan menyeluruh, generalized anxiety disorder, GAD. Kekhawatiran berlebihan yang kronis terhadap situasi sehari-hari. Berhubungan dengan hiperaktivitas amigdala dan rendahnya kadar GABA. Gangguan obsesif-kompulsif, obsesif-kompulsif disorder, OCD. Pikiran intrusif, obsesi, dan perilaku berulang, kompulsi, untuk mengurangi kecemasan. Disfungsi pada sirkuit kortiko-striatotalamokortikal. 3. Gangguan psikotik skizofrenia, gejala positif. Halusinasi dan delusi. Gejala negatif, afek datar, penarikan sosial. Defisit kognitif, gangguan memori kerja dan fungsi eksekutif. 4. Gangguan perkembangan saraf, neurodevelopmental disorders. Gangguan spektrum autisme, autism spectrum disorder, ASD. Gangguan komunikasi sosial dan perilaku terbatas serta repetitif. Berhubungan dengan mutasi gen seperti SHNK3, ADHD, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder. Gejala, inatensi dan atau hiperaktivitas, impulsivitas. Disregulasi neurotransmitter, dopamin dan norepinefrin. 5. Gangguan terkait trauma dan stres. Gangguan stres pasca trauma, post-traumatic stress disorder, PTSD. Paparan trauma memicu ingatan intrusif. Penghindaran, suasana hati negatif, dan hiperwaspada. Disregulasi sumbu hipotalamus, hipofisis, adrenal, HPA.
berkontribusi pada kondisi ini. 6. Gangguan terkait zat dan adiksi termasuk penyalahgunaan alkohol, opioid, stimulan, dan kecanduan judi. Mekanisme neurobiologi melibatkan disfungsi sirkuit penghargaan, terutama pada jalur dopamin mesolimbik. C. Etiologi gangguan psikiatri 1. Faktor biologis genetik, hereditas memainkan peran signifikan. Misalnya, skizofrenia memiliki heritabilitas gelombang 80%. Disregulasi neurokimia, hiperaktivitas dopamin pada skizofrenia. Defisit serotonin pada depresi. Struktur dan fungsi otak, penurunan volume hipokampus pada PTSD. Ventrikel membesar pada skizofrenia. 2. Faktor psikologis trauma masa kecil dan masalah keterikatan. Pola pikir dan perilaku maladaptif. 3. Faktor sosial dan lingkungan kesulitan sosial ekonomi, diskriminasi, dan paparan trauma. Stres kronis dan kurangnya dukungan sosial. D. Diagnosis dalam psikiatri 1. Wawancara klinis pengambilan riwayat lengkap, termasuk riwayat psikiatri, medis, keluarga, dan sosial. Penilaian durasi, tingkat keparahan, dan dampak gejala terhadap fungsi sehari-hari. 2. Pemeriksaan status mental, Mental Status Examination, MSE, mengevaluasi penampilan dan perilaku. Pola bicara dan proses berpikir. Suasana hati dan afek. Fungsi kognitif, termasuk memori dan orientasi. 3. Tes psikologis Back Depression Inventory, BDI. Mengukur tingkat keparahan depresi. Hamilton Anxiety Rating Scale, HAM-A. Untuk gangguan kecemasan. 4. Teknik neurobiologis dan pencitraan fMRI, mengidentifikasi abnormalitas aktivitas otak. EEG, untuk gangguan kejang terkait psikiatri. Penanganan dalam psikiatri 1. Intervensi farmakologis antidepresan, SSRI, misalnya, sertralin. Lini pertama untuk depresi dan kecemasan. SNRI, misalnya, duloxetin. Untuk depresi dengan gejala somatik. Antipsikotik, agen atipikal, misalnya, risperidon. Efektif untuk gejala positif skizofrenia. Injeksi depot untuk pasien yang tidak patuh. Penstabil mood, litium, standar emas untuk gangguan bipolar. Antikonvulsan, misalnya, valproate. Untuk episode mania, ansiolitik, benzodiazepin untuk kecemasan akut, jangka pendek. Buspirone untuk manajemen kecemasan kronis. 2. Pendekatan psikoterapi terapi kognitif perilaku, CBT. Efektif untuk depresi, kecemasan, dan OCD. Terapi dialektika perilaku, DBT.
Disesuaikan untuk gangguan kepribadian borderline. Terapi berbasis trauma, terapi exposure atau movement desensitization and reprocessing, EMDR, untuk PTSD. Terapi keluarga, untuk masalah sistemik, terutama pada remaja. 3. Modalitas lain terapi elektrokonvulsif, ECT. Untuk depresi berat dan katatonia. Stimulasi magnetik transkranial, TMS. Untuk depresi resisten terhadap pengobatan. Terapi ketamin. Penggunaan baru untuk depresi resisten pengobatan. F. Pencegahan dan rehabilitasi 1. Pencegahan primer, intervensi dini pada populasi berisiko. Kampanye edukasi untuk mengurangi stigma. Pencegahan sekunder, screening untuk tanda awal gangguan mental. Intervensi krisis untuk mencegah eskalasi. 2. Program rehabilitasi vokasional untuk pasien dengan penyakit mental kronis. Dukungan psikososial untuk reintegrasi ke masyarakat. 3. Teknologi modern telepsikiatri, meningkatkan akses ke perawatan psikiatri. Aplikasi digital, untuk memantau suasana hati, kepatuhan pengobatan, dan pelatihan mindfulness. Perangkat wearable, melacak pola tidur, stres, dan indikator fisiologis. G. Tren terkini dalam psikiatri 1. Psikiatri presisi rencana pengobatan personal berdasarkan data genetik, pencitraan, dan lingkungan. 2. Kecerdasan buatan dalam psikiatri, alat berbasis AI untuk screening, diagnosis, dan rekomendasi pengobatan. 3. Terapi berbantu psikedelik, penggunaan zat seperti psilosibin untuk depresi dan PTSD. 4. Teknik neuromodulasi stimulasi otak dalam, Deep Brain Stimulation, DBS, untuk OCD dan depresi resisten pengobatan. 5. Integrasi dengan neurologi mengenali sindrom neuropsikiatri seperti depresi terkait Parkinson atau kecemasan pasca stroke. H. Etika dan aspek hukum dalam psikiatri 1. Tantangan etis menjaga otonomi pasien dan memberikan informed consent. Menyeimbangkan keamanan pasien dengan kerahasiaan. 2. Aspek hukum Undang-Undang Kesehatan Mental terkait perawatan dan rawat paksa. Hak pasien dengan gangguan psikiatri.